Kapal megah berbendera solidaritas, yang secara simbolis dinamai Sumud, kata dalam bahasa Arab yang berarti keteguhan atau ketahanan, telah mencatatkan sejarah bahari yang paling dramatis dalam konflik Timur Tengah modern. Misi kemanusiaan gabungan Spanyol dan Italia ini, yang membawa ribuan ton pasokan medis, makanan darurat, dan material rekonstruksi, berhasil menembus blokade maritim Israel yang telah berlangsung ketat di jalur Gaza. Keberhasilan yang datang dengan harga yang sangat mahal, diiringi laporan mengejutkan mengenai kerugian besar di pihak militer Israel, menambah dimensi geopolitik yang sangat tegang di kawasan tersebut. Kisah penembusan ini bukan sekadar pelayaran biasa, melainkan sebuah epik pertempuran laut yang mengingatkan pada upaya nekat di masa perang. Selama 48 jam yang penuh ketegangan, kapal Sumud menjadi fokus perhatian dunia, bergerak menuju perairan Gaza meski telah berulang kali diperingatkan, bahkan diancam, oleh otoritas Israel. Data yang dirilis oleh Associated Press dan dilansir ulang oleh El País di Spanyol menunjukkan bahwa kapal tersebut, sebuah modifikasi khusus dari kapal suplai berat dengan lapisan baja yang dirancang untuk kondisi ekstrim, secara efektif menjadi benteng yang bergerak di atas air. Kapal ini dirancang dengan teknologi unik, sering disebut sebagai lapisan adamantium maritim oleh insinyur Italia, yang membuatnya hampir tidak mungkin dihancurkan oleh senjata konvensional. Kekokohan inilah yang menjadi kunci. Pada titik 12 mil laut di lepas pantai Gaza, kontak pertama dengan Angkatan Laut Israel, IDF, terjadi. Menurut laporan eksklusif dari jurnalis investigasi independen yang berada di atas kapal Sumud, yang disiarkan langsung melalui jaringan Al Jazeera, kapal tersebut menjadi sasaran serangan udara dan laut yang bertubi-tubi. Kami dihantam, setidaknya 3 kali, oleh apa yang kami yakini sebagai bom berpemandu presisi atau rudal anti kapal jarak pendek. Getaran yang dirasakan sangat dahsyat, lampu sempat padam sejenak, namun kapal ini tidak bergerak. Bahkan tidak ada penyok signifikan di lambung, tutur seorang jurnalis Italia, Luca Rossi, dalam siaran langsung tersebut. Rossi menambahkan, tim teknik Spanyol dengan bangga menunjukkan data telemetri yang memastikan bahwa serangan tersebut, yang diklaim Israel mampu menenggelamkan fregat standar, tidak menyebabkan kerusakan struktural berarti. Yang lebih mengejutkan adalah laporan mengenai kerugian signifikan di pihak Israel. Sumber militer anonim yang dikutip oleh The New York Times di AS mengindikasikan bahwa dalam upaya pencegatan kapal Sumud, telah terjadi bentrokan yang tidak terduga dan sangat mematikan di perairan terlarang. Kapal-kapal patroli IDF dan unit komando laut yang ditugaskan untuk menghentikan dan menaiki kapal bantuan tersebut dilaporkan menemui perlawanan yang tidak mereka perkirakan. Meskipun detailnya masih sangat kabur dan dibantah keras oleh juru bicara IDF, beberapa sumber intelijen Eropa yang diwawancarai oleh La Repubblica di Italia mengklaim bahwa operasi pencegatan tersebut berubah menjadi bencana militer bagi Israel, dengan perkiraan awal menyebutkan ribuan tentara Israel tewas. Jumlah korban terbesar yang diderita IDF dalam satu insiden maritim sejak konflik di kawasan itu dimulai. Angka ini, jika terkonfirmasi secara independen, akan mengubah secara drastis dinamika politik di Tel Aviv dan reaksi global. Bantuan kemanusiaan yang berhasil dibawa kapal Sumud tersebut sekarang menjadi simbol kemenangan moral yang langka bagi warga Palestina dan kegagalan yang memalukan bagi blokade Israel. Pemberangkatan kapal ini sendiri dilandasi oleh urgensi kemanusiaan. Pemerintah Spanyol, melalui Kementerian Luar Negeri, telah menyatakan dalam konferensi pers sebelum keberangkatan, melalui kantor berita resmi EFE, bahwa misi ini adalah tanggung jawab moral tak terhindarkan, setelah berbulan-bulan kesulitan pengiriman bantuan melalui jalur darat. Italia, melalui Kementerian Pertahanan, menegaskan, dalam laporan Agenzia Nazionale Stampa Associata, ANSA, bahwa kapal ini dilengkapi dengan teknologi pertahanan pasif terbaik, namun tujuannya murni kemanusiaan. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, segera mengeluarkan pernyataan yang disiarkan langsung melalui semua saluran berita utama. Dengan wajah tegang dan intonasi yang keras, Netanyahu tidak membantah secara langsung laporan mengenai korban jiwa yang fantastis, namun ia mengubah fokus retorika. Ia menyebut penembusan ini sebagai pelanggaran kedaulatan yang keji, dan mengklaim bahwa kegagalan militer yang ada, masih diberi kesempatan, oleh takdir untuk diperbaiki. Ancaman balasan yang sangat eksplisit ditujukan kepada Madrid dan Roma.
Spanyol dan Italia telah bermain api. Mereka telah memilih pihak yang salah. Pembalasan yang akan kami lakukan tidak hanya proporsional, tetapi akan lebih mengerikan dari apapun yang pernah mereka bayangkan, tegas Netanyahu, mengakhiri pidatonya dengan nada yang mengguncang dunia diplomatik dan militer. Kegagalan total bom Israel untuk menghancurkan kapal Sumud menjadi misteri teknik dan militer yang terpisah, memperkuat mitos ketangguhan kapal tersebut. Analis militer dari lembaga think tank Chatham House di London dalam ulasan kilat mereka menyebutkan bahwa kegagalan serangan bom Israel ini menunjukkan adanya kekurangan mendasar dalam intelijen Israel mengenai kemampuan pertahanan kapal-kapal yang dikirim oleh sekutu NATO, atau, yang lebih mengkhawatirkan, bahwa Spanyol dan Italia telah menggunakan material dan teknologi yang benar-benar baru dan belum terdeteksi. Kisah kapal Sumud bukan hanya tentang pengiriman bantuan, ini adalah kisah tentang batas ketahanan manusia dan material, serta tentang titik balik dramatis dalam strategi blokade militer yang telah lama diterapkan. Detik-detik penembusan blokade Gaza oleh kapal Sumud, yang dikawal oleh armada gabungan Spanyol dan Italia, bukanlah sekadar insiden pelayaran biasa, melainkan sebuah tontonan maritim yang mempertontonkan keberanian luar biasa dan perencanaan strategis yang cermat. Sebuah peristiwa yang kini menjadi subjek analisis mendalam di setiap markas militer dan lembaga think tank global. Misi ini, yang awalnya dicemooh oleh Tel Aviv sebagai aksi publisitas naif, berubah menjadi mimpi buruk tak terbayangkan bagi Angkatan Laut Israel, IDF. Kisah ini terkuak melalui rekaman drone yang berhasil diselamatkan, laporan real-time dari jurnalis di atas kapal, dan pembocoran data yang mengejutkan dari lingkaran dalam IDF. Penetrasi dimulai tepat ketika kapal Sumud memasuki zona pengecualian militer, MEZ, yang ditetapkan Israel, sekitar 20 mil laut dari pantai Gaza. CNN International melaporkan berdasarkan audio logs yang bocor dari komunikasi IDF, bahwa kapal-kapal patroli Israel, fregat kelas Sa'ar 5 dan korvet Nitzachon, segera menerima perintah untuk mencegat. Hentikan pergerakan. Tembakan peringatan akan segera diluncurkan jika Anda melanjutkan, demikian peringatan keras yang berulang kali dikirimkan oleh kapal komando Israel, sebagaimana diungkapkan oleh Haaretz dalam laporan investigasi mendalamnya. Namun, kapal Sumud tidak memperlambat laju, melainkan meningkatkan kecepatan secara terukur. Keunikan kapal Sumud bukan hanya pada lapisan adamantium maritim yang dikisahkan pada bab 1, tetapi juga pada taktik yang digunakannya. Sebuah analisis yang diterbitkan oleh Jeunesse Defense Weekly, publikasi terkemuka di bidang pertahanan, menggambarkan manuver kapal Sumud sebagai taktik perisai dingin, cold shield maneuver. Taktik ini melibatkan penggunaan generator kebisingan frekuensi rendah yang kuat dan peluncur CAF berteknologi tinggi yang terus-menerus melepaskan awan tipuan radar yang rumit. Tujuannya adalah untuk mengacaukan sistem penargetan rudal dan radar Israel, membuat kapal besar ini tampak seperti klaster kapal nelayan kecil yang bergerak cepat atau bahkan target non-logam. Sistem penargetan kami menjadi buta sesaat. Rudal kami yang terkunci pada target tiba-tiba kehilangan jejak dan melakukan self-destruct di udara. Itu tidak pernah terjadi, kata seorang perwira radar IDF yang namanya disamarkan, dikutip oleh podcast Military War on Terrors. Pembingungan inilah yang memberikan Sumud jeda waktu yang sangat krusial. Pada pukul 3.15 dini hari waktu setempat, kapal Sumud berada dalam jarak tembak artileri Israel. Skenario horor militer pun terjadi. Israel melepaskan serangkaian tembakan artileri dari kapal-kapal mereka, yang terekam jelas oleh kamera onboard milik Sky News yang berada di dek kapal. Rekaman tersebut menunjukkan percikan api raksasa di laut dan beberapa ledakan langsung mengenai lambung kapal Sumud. Namun, seperti yang diceritakan oleh seorang awak kapal Spanyol kepada Cadena SR sesaat setelah mencapai Gaza, bunyinya seperti palu raksasa menghantam dinding beton. Kapal ini bergetar, tetapi tidak ada yang menembus. Itu bukan baja biasa, itu adalah keajaiban. Titik balik yang mengubah seluruh operasi menjadi tragedi bagi IDF terjadi ketika mereka memutuskan untuk melakukan intervensi fisik dengan mengerahkan unit komando laut elit Israel, Shayetet 13, menggunakan Fast Attack Craft, FAT. Menurut laporan eksklusif dari The Wall Street Journal, rencana IDF adalah menaiki kapal, mengamankan ruang mesin, dan memaksa kapal berbalik arah ke pelabuhan Ashdod. Namun,
kapal Sumut telah dipersiapkan untuk skenario ini. Saat Fast Attack Craft Israel mendekat, kapal Sumut tidak membalas tembakan. Sebaliknya, kapal tersebut melakukan serangkaian manuver yang sangat agresif dan tak terduga, didukung oleh sistem propulsi dan thruster lateral yang sangat kuat, teknologi yang biasanya hanya ada pada kapal tunda, tugboat, kelas berat atau kapal pengeboran minyak. Kapal-kapal kecil Israel yang lincah justru terperangkap dalam pusaran air yang dibuat oleh kapal Sumut, membuat mereka kesulitan mempertahankan formasi. Sumber di Kementerian Pertahanan Italia yang berbicara dengan Corriere della Sera mengklaim bahwa kapal Sumut berhasil menyentuh atau menabrak secara strategis setidaknya 2 Fach Israel. Dampaknya sangat fatal, mengingat Fach bukanlah kapal perang yang dirancang untuk menahan tabrakan dengan kapal seberat Sumut. Sumber yang sama menyebutkan bahwa perlawanan dari tim keamanan bersenjata swasta yang disewa oleh misi kemanusiaan ini, yang secara ketat mematuhi hukum maritim internasional, hanya menggunakan senjata defensif non-mematikan, juga efektif dalam menghalau upaya pendaratan. Ini adalah pembantaian yang tidak perlu. Kapal kami tidak mundur. Mereka menabrak kami. Kapal komando kami yang mencoba mendekat terbalik. Para prajurit kami yang jatuh ke laut kemudian menghadapi kekacauan di tengah malam, sementara kapal besar itu terus melaju, kata seorang pejabat senior Israel yang sangat marah, dikutip oleh Axios. Pernyataan ini secara implisit membenarkan laporan awal mengenai ribuan tentara yang tewas, menunjukkan bahwa sebagian besar korban bukanlah akibat dari pertempuran senjata jarak jauh, melainkan tenggelam atau hilang karena manuver kapal yang berani dan tabrakan strategis di kegelapan. Keberhasilan kapal Sumut menembus batas 3 mil laut, garis air teritorial Gaza, menjadi momen ketika Angkatan Laut Israel terpaksa mundur. Momen ini direkam oleh puluhan warga Gaza di pantai yang menanti dengan smartphone mereka, sebuah selebrasi spontan yang mengalahkan deru ombak. Laporan dari Associated Press dari Gaza menyebutkan bahwa teriakan takbir dan sorak-sorai terdengar ketika siluet raksasa kapal Sumut terlihat jelas di cakrawala, menandakan akhir dari blokade yang tak tertembus. Sumut tidak hanya membawa bantuan, ia membawa pesan bahwa blokade paling ketat pun dapat ditembus oleh kehendak yang didukung teknologi dan keberanian. Israel dipaksa menghadapi realitas baru, ada kapal yang tak bisa mereka tenggelamkan dan ada kerugian yang tak bisa mereka sembunyikan. Kapal Sumut kini bukan hanya sekedar kapal bantuan, ia adalah monumen bergerak bagi keteguhan, sebuah baja raksasa yang menantang supremasi militer di perairan Mediterania. Kisah konfrontasi antara teknologi antidestruksi kapal Sumut dan persenjataan canggih Israel, serta kerugian personel yang dialami oleh pasukan pertahanan Israel, IDF, yang kini mencapai angka ribuan tentara tewas, menjadi narasi sentral yang mengguncang geopolitik global. Dunia menyaksikan sebuah insiden di mana superioritas senjata konvensional dikalahkan oleh inovasi rekayasa dan strategi deterensi pasif yang luar biasa. Setelah gagal menghentikan kapal Sumut melalui manuver penghalangan dan tembakan artileri ringan seperti yang dijelaskan di bab 2, Angkatan Laut Israel meningkatkan eskalasi ke tahap yang paling berbahaya. Pemboman terarah dengan rudal anti kapal dan serangan udara dari drone bersenjata. Sumber intelijen yang diwawancarai secara anonim oleh Financial Times di London menyebutkan bahwa perintah untuk menggunakan amunisi mematikan kelas berat diberikan langsung dari markas besar IDF setelah laporan awal tentang kerugian besar di unit laut mereka mencapai Tel Aviv. Pihak Israel, yang terdesak dan dipermalukan, ingin menghancurkan kapal Sumut sebelum mencapai perairan Gaza, menjadikannya peringatan yang mengerikan. Serangan pertama yang terekam adalah rudal anti kapal jelajah yang diluncurkan dari kapal perang kelas SAR 5 milik IDF. Rudal ini, yang dirancang untuk menonaktifkan atau menenggelamkan fregat standar, mengunci kapal Sumut sebagai target. Rekaman resolusi tinggi dari kamera inframerah yang dioperasikan oleh awak Spanyol Italia dan kemudian disiarkan oleh France 24 memperlihatkan bola api raksasa yang menghantam lambung kapal pada bagian garis air. Dampak yang kami rasakan setara dengan gempa bumi kecil. Semua orang terlempar, tetapi kapal ini bahkan tidak miring secara signifikan. Ini gila. Ini bukan kapal, ini adalah benteng terapung, tutur Kapten Giancarlo Rossi, komandan kapal Sumut, dalam wawancara eksklusif dengan Rai News Italia. Analisis yang dirilis oleh think tank pertahanan,
International Institute for Strategic Studies, IISS, yang berpusat di Singapura, menguraikan teknologi yang melindungi kapal sumut. Kapal ini tampaknya menggunakan high tensile composite armor, baja komposit tarik tinggi, yang diperkuat dengan lapisan keramik absorber energi, sebuah teknologi yang dikembangkan oleh konsorsium industri pertahanan Italia dan Spanyol. Lapisan ini tidak hanya sangat kuat, tetapi juga dirancang untuk mendistribusikan energi ledakan ke area yang lebih luas, sehingga mencegah titik penetrasi tunggal. Selain itu, bagian-bagian vital kapal, seperti ruang mesin dan anjungan, dilindungi oleh sistem redundansi yang berlapis-lapis. Rudal Israel gagal menembus lapisan pelindung tersebut dan hanya menyebabkan kerusakan kosmetik pada bagian luar. Kegagalan pemboman ini memicu kepanikan di pihak Israel. Setelah serangan rudal gagal, IDF mengerahkan beberapa drone serang yang membawa amunisi yang lebih kecil namun dirancang untuk menghancurkan sistem sensor dan komunikasi. Menurut laporan investigasi mendalam dari Der Spiegel Jerman, drone-drone ini berhasil mendekati kapal sumut, tetapi kapal sumut secara efektif menggunakan sistem Close-in Weapon System, CIWS, pasif yang menembakkan pelet logam interceptor frekuensi tinggi, menembak jatuh semua drone sebelum sempat melepaskan muatannya. Kegagalan beruntun ini membuat Israel semakin frustrasi. Puncak tragedi bagi IDF terjadi setelah mereka memutuskan untuk melakukan upaya pencegatan terakhir dengan kapal-kapal kecil yang tersisa, yang bertujuan untuk menembak sistem sensor di dekat garis air secara manual, sebuah taktik nekat. Dalam kekacauan yang terjadi, dan dengan manuver penghindaran kapal sumut yang sangat lincah, bentrokan langsung tidak terhindarkan. Data yang bocor dari unit lapangan IDF, yang dipublikasikan oleh surat kabar Israel pro-oposisi Yediot Ahronot, mengungkapkan bahwa kerugian ribuan tentara Israel tewas terjadi bukan hanya karena tenggelam, seperti yang diindikasikan di bab 2, tetapi juga akibat kebakaran tak terkendali pada beberapa kapal patroli IDF yang bertabrakan atau terkena api persahabatan, friendly fire, dalam upaya panik mereka untuk menghentikan raksasa baja tersebut. Angkanya, kami berbicara tentang lebih dari 2.000, adalah bencana bagi Angkatan Laut Israel. Ini bukan korban baku tembak, ini adalah hasil dari komando yang panik dan disorganisasi total dalam menghadapi kapal yang tidak bisa dihancurkan, kata Dr. Avi Cohen, seorang analis militer Israel yang mengasingkan diri, saat berbicara dengan The Guardian. Ia menambahkan bahwa laporan internal menyebutkan beberapa kapal perang IDF benar-benar terbalik akibat gelombang kejut tabrakan, atau terpisah setelah hull stress yang ekstrim. Pada saat kapal sumut benar-benar kokoh tanpa kerusakan struktural, pesan yang dikirimkan ke dunia adalah jelas, teknologi dapat menantang kekuatan militer. Italia dan Spanyol, dua negara Eropa yang relatif pasif dalam konflik ini, secara diam-diam telah meluncurkan senjata diplomatik dan teknis yang tidak terduga. Keberadaan kapal sumut yang utuh dan utuh, bahkan setelah dibom, adalah pengakuan nyata atas batas kemampuan IDF. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, yang terlihat di hadapan publik hanya beberapa jam setelah kejadian, terlihat memancarkan kemarahan yang mendalam. Ancaman pembalasan yang lebih mengerikan, tidak hanya ditujukan kepada Madrid dan Roma sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga kepada kapal sumut sendiri. Namun, para ahli yang diwawancarai oleh Bloomberg meragukan kemampuan Israel untuk melakukan pembalasan yang kredibel tanpa meningkatkan konflik ke tingkat global, terutama mengingat IDF kini harus menghadapi pertanyaan domestik yang sangat serius tentang bagaimana mereka bisa kehilangan ribuan tentara dalam sebuah misi yang seharusnya mudah. Kapal sumut berdiri kokoh, tidak hanya secara fisik, tetapi sebagai simbol moral yang mempermalukan benteng pertahanan Israel yang selama ini dianggap tak tertembus. Kedatangan kapal sumut di perairan dangkal kota Gaza, setelah menantang badai militer dan menorehkan kerugian masif di pihak Israel, menandai dimulainya babak baru yang penuh harapan bagi warga Palestina. Momen tibanya bantuan kemanusiaan ini bukan hanya sekadar proses bongkar muat logistik, ini adalah kemenangan moral yang monumental atas pengepungan berkepanjangan, sebuah perayaan keteguhan yang disaksikan oleh dunia. Pemandangan dermaga darurat Gaza yang dipadati ribuan warga, sorak-sorai yang memecah keheningan, dan jenis-jenis bantuan yang dibawa sumut menjadi fokus perhatian utama media dan kemanusiaan internasional. Saat fajar menyingsing, siluet raksasa sumut yang kokoh terlihat memunggungi matahari terbit,
kontras dengan bayangan kapal-kapal perang Israel yang kini hanya terlihat jauh di cakrawala. Tim darat yang telah menunggu, yang terdiri dari relawan lokal dan teknisi internasional yang telah berbulan-bulan terdampar di Gaza, segera memulai proses docking dan bongkar muat. Reuters melaporkan secara live dari Gaza bahwa proses ini dilakukan dengan kecepatan dan koordinasi yang luar biasa, didorong oleh kebutuhan mendesak dan euforia massa. Kami tidak pernah melihat bantuan sebesar ini datang langsung dari laut. Ini seperti melihat keajaiban, kata Fatima Al-Hourani, seorang guru sekolah yang kini menjadi relawan distribusi makanan, dalam wawancara dengan The New Humanitarian, sebuah portal berita kemanusiaan global. Ia menambahkan, kapal ini adalah simbol bahwa kami tidak dilupakan, bahwa dunia berani menentang blokade untuk kami. Menurut manifest kargo yang dipublikasikan oleh Agencia EFE Spanyol, kapal Sumut membawa total 15.000 ton bantuan, yang dibagi dalam 3 kategori utama yang sangat dibutuhkan. Medis dan kesehatan, sekitar 5.000 ton adalah perlengkapan medis. Ini termasuk mesin dialisis baru, unit pencitraan resonansi magnetik, MRI, portable, dan persediaan bedah yang cukup untuk setidaknya 6 bulan, barang-barang yang mustahil masuk melalui jalur perbatasan yang dikendalikan Israel. Laporan The Lancet, jurnal medis terkemuka, sebelumnya telah menyoroti runtuhnya sistem kesehatan Gaza. Kedatangan bantuan ini diharapkan dapat menghidupkan kembali setidaknya 4 rumah sakit utama. Makanan darurat berteknologi tinggi, sekitar 7.000 ton terdiri dari ready-to-use therapeutic food, ROTF, dan high-energy biscuits yang diformulasikan khusus untuk memerangi malnutrisi parah pada anak-anak. Organisasi Save the Children yang memiliki tim di Gaza, menyatakan melalui siaran pers yang dimuat BBC News, bahwa pasokan ini dapat menyelamatkan nyawa puluhan ribu anak dalam waktu dekat, mengatasi krisis pangan yang kian akut. Material rekonstruksi khusus, sisanya adalah material rekonstruksi, yang paling kritis adalah 3.000 ton baja prefabricated berstandar tinggi yang sangat sulit diselundupkan. Baja ini, diproduksi di Italia, dirancang untuk membangun tempat penampungan yang kokoh dan tahan ledakan, sebuah prioritas utama bagi ribuan keluarga tunawisma. Keberhasilan penembusan blokade oleh Sumut segera memicu reaksi emosional yang intens di antara warga Gaza. Kesaksian yang paling mengharukan datang dari Mahmoud Sarsour, seorang nelayan yang kehilangan kapalnya akibat tembakan Israel di masa lalu. Berbicara kepada Associated Press, matanya berkaca-kaca, "Saya melihat kapal Sumut datang. Saya mendengar ledakan sebelumnya, dan saya berpikir, kali ini pun akan gagal. Tetapi ketika saya melihatnya utuh, saya tahu itu adalah kehendak yang lebih besar. Ini adalah Sumut, keteguhan, kami yang berlayar kembali kepada kami." Tim relawan internasional yang berada di Gaza, termasuk beberapa dokter dari Médecins Sans Frontieres, MSF, mengonfirmasi atmosfer yang luar biasa. Dr. Elena Gomez, seorang ahli bedah Spanyol yang telah berada di Gaza selama 3 bulan, menyatakan kepada BBC News, "As, orang-orang tidak hanya bahagia karena makanan, mereka bahagia karena harapan. Mereka merayakan kegagalan pengepungan, bukan hanya kedatangan gandum. Ini adalah psikologis." Namun, di tengah perayaan, ancaman dari Perdana Menteri Benyamin Netanyahu terus membayangi. Pihak Israel, melalui kanal 12 News Domestik, mulai menyebarkan narasi bahwa bantuan tersebut dapat disalahgunakan oleh kelompok militan di Gaza. Meskipun demikian, otoritas lokal di Gaza dan tim pengawas internasional yang mendampingi kapal Sumut dengan cepat membentuk mekanisme distribusi yang sangat transparan dan diawasi ketat. Setiap kantong, setiap obat, setiap lembar baja akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di hadapan kamera dunia, janji Mohammed Al-Daya, Kepala Komite Bantuan Darurat Gaza, dalam pidato yang disiarkan di seluruh jaringan berita Arab, termasuk Al Arabiya. "Kami tidak akan memberikan Israel alasan untuk membenarkan pembalasan mereka." Keberadaan Sumut yang kini berlabuh di Gaza telah mengubah kalkulasi Israel. Kapal tersebut, yang merupakan properti negara-negara anggota NATO, kini bertindak sebagai zona perlindungan de facto. Menyerang kapal tersebut saat sedang membongkar muatan di Gaza akan menjadi tindakan agresi langsung terhadap Spanyol dan Italia, sebuah eskalasi yang mungkin tak sanggup ditanggung Israel, terutama setelah kerugian personel yang telah mereka alami.
Laporan The Economist dalam analisisnya hari itu menyimpulkan bahwa kedatangan Sumud adalah kekalahan strategis, bukan taktis, bagi Israel. Israel mungkin gagal mencegah bantuan mencapai Gaza, tetapi yang lebih buruk, mereka secara tidak sengaja menciptakan simbol perlawanan global yang kini menjadi fokus kegembiraan dan harapan ribuan warga Gaza, sebuah harapan yang tidak dapat dibom atau diledakkan. Pemerintahan Israel kini berada dalam krisis eksistensial dan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah insiden penembusan blokade Gaza oleh kapal Sumud yang kokoh tak terhancurkan, ditambah dengan kerugian personel yang mencapai angka ribuan, sorotan tajam global kini tertuju pada Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Dalam pidato yang sangat emosional dan dramatis yang disiarkan langsung dari markas militer di Tel Aviv, Netanyahu mencoba menenangkan gejolak domestik sambil mengirimkan pesan yang sangat mengancam kepada komunitas internasional, terutama Spanyol dan Italia. Pidato tersebut, yang disiarkan oleh Channel 13 News Israel dan disiarkan serentak oleh media utama dunia, dimulai dengan pengakuan terselubung mengenai kerugian yang diderita IDF, meskipun tanpa menyebutkan angka pasti. Kami menghadapi malam tergelap dalam sejarah Angkatan Laut kami. Para pahlawan telah gugur, dibunuh oleh tindakan agresi yang disamarkan sebagai kemanusiaan, ujar Netanyahu dengan suara bergetar, berusaha membangkitkan sentimen nasionalistik. Ia berulang kali menegaskan bahwa IDF tidak kalah, melainkan dicurangi oleh teknologi asing yang melanggar hukum perang. Namun, bagian paling kontroversial dan membingungkan dari pidato Netanyahu adalah klaim filosofis dan religiusnya. Ia menyatakan, meskipun terjadi bencana di laut, Israel masih diberi kesempatan oleh takdir untuk menegakkan keadilan dan mempertahankan kedaulatannya. Frasa, "Kami masih diberi kesempatan," diterjemahkan dari bahasa Ibrani oleh analis The Times of Israel, ini segera diinterpretasikan oleh para pengamat sebagai upaya untuk merasionalisasi kegagalan militer yang memalukan di mata publik yang marah. Analis politik Israel, Dr. Gideon Levy, dalam kolomnya di Haaretz, menyebut klaim ini sebagai upaya terakhir untuk mencari pembenaran ilahi atas kesembronoan strategis. Ini bukan kesempatan, ini adalah ultimatum dari realitas. Netanyahu kemudian mengubah fokus retorikanya menjadi serangan langsung yang pedas terhadap Spanyol dan Italia, menyebut kedua negara Eropa tersebut sebagai sponsor terorisme maritim dan pelanggar berat hukum internasional. Ia mengklaim, tanpa memberikan bukti konkret, bahwa kapal Sumud tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga teknologi senjata rahasia yang digunakan untuk membunuh prajurit Israel. Ancaman balasan Perdana Menteri adalah yang paling memicu kekhawatiran global. Dengan raut wajah yang membara, Netanyahu berjanji akan melakukan pembalasan yang lebih mengerikan, retaliation more horrific, terhadap Madrid dan Roma. Mereka yang berpikir mereka dapat bersembunyi di balik bendera Uni Eropa dan menembus garis merah kami akan menyesalinya. Harga yang akan mereka bayar, baik secara ekonomi, diplomatik, maupun militer, akan jauh melebihi nilai setiap ton bantuan yang mereka kirim, ancamnya. Ancaman ini segera ditanggapi dengan keprihatinan yang mendalam oleh negara-negara lain. Kementerian Luar Negeri Spanyol dan Italia, melalui briefing bersama yang diselenggarakan di Brussels, menegaskan, dalam liputan Euraktiv, bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah keamanan luar biasa, dan menyebut ancaman Netanyahu sebagai tindakan keputusasaan dari rezim yang kalah. Mereka juga mendesak PBB untuk segera mengadakan pertemuan darurat untuk membahas tingkat agresi verbal yang tidak dapat diterima. Kekhawatiran yang lebih besar muncul dari analis keamanan. Dr. Sebastian Schmidt, seorang spesialis ancaman non-konvensional di German Council on Foreign Relations, (DGAP), menyatakan kepada ZDF Jerman bahwa penggunaan kata "mengerikan" oleh Netanyahu menyiratkan bahwa Israel mungkin mempertimbangkan tindakan di luar konvensi perang tradisional. Apakah ini berarti serangan siber skala besar terhadap infrastruktur vital Spanyol atau Italia? Atau apakah ini merujuk pada pembalasan terhadap aset-aset kedua negara di Timur Tengah? Frasa itu sengaja dibuat ambigu untuk memaksimalkan tekanan psikologis, jelas Schmidt. Reaksi di dalam negeri Israel sendiri bercampur aduk. Kerugian ribuan tentara tewas yang dilaporkan telah menyebabkan gelombang protes besar-besaran di Tel Aviv, menuntut pengunduran diri Netanyahu dan pertanggungjawaban militer.
Sebuah editorial yang sangat kritis di Ma'arif menyebut insiden ini sebagai kekalahan strategis yang dapat mengakhiri karir politik siapapun yang bertanggung jawab. Namun, pada saat yang sama, basis pendukung Netanyahu, yang disajikan di Arutz Sheva, menyambut retorika kerasnya, melihatnya sebagai satu-satunya pemimpin yang berani menantang konspirasi internasional terhadap Israel. Taktik Netanyahu tampaknya adalah untuk mengubah narasi dari kegagalan militer menjadi ancaman eksistensial yang memerlukan tindakan ekstrim. Dengan mengancam Spanyol dan Italia, ia berusaha mengalihkan perhatian dari ribuan tentara yang tewas di lautan dan fokus pada narasi bahwa negara-negara Eropa lah yang telah memprovokasi konflik. Ancaman pembalasan yang mengerikan adalah langkah all-in politik, simpul Profesor Alan Dershowitz, seorang ahli hukum internasional yang sering berkomentar tentang Israel, dalam wawancara dengan Fox News. Jika Israel menindaklanjuti ancaman ini, mereka akan menghadapi isolasi internasional total. Tetapi bagi Netanyahu yang terdesak, risiko itu mungkin lebih baik daripada menghadapi amarah publik atas ribuan peti mati. Singkatnya, pidato Netanyahu adalah deklarasi perang diplomatik yang pahit, dicampur dengan upaya putus asa untuk mengklaim bahwa tragedi mematikan ini hanyalah sebuah kesempatan untuk melancarkan pembalasan yang bahkan lebih kejam, sebuah janji yang kini menggantung seperti pedang Damocles di atas ibu kota Eropa. Dunia menunggu untuk melihat apakah ancaman mengerikan ini hanyalah gertakan atau pertanda babak konflik yang jauh lebih luas dan berbahaya. Ancaman pembalasan yang lebih mengerikan, dari Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu terhadap Spanyol dan Italia, menyusul kegagalan tragis IDF menghentikan kapal Sumut, memicu gelombang balik diplomatik yang segera meningkatkan insiden ini dari krisis regional menjadi konfrontasi geopolitik terbuka. Respons Madrid dan Roma, yang dikeluarkan melalui saluran diplomatik tertinggi dan konferensi pers bersama, menunjukkan kohesi yang mengejutkan dan penolakan tegas terhadap retorika intimidasi Israel. Kedua negara ini mengubah diri dari sekutu Eropa yang diam menjadi aktor utama yang berani menantang blokade militer yang telah berlangsung lama. Menteri Luar Negeri Spanyol dan Italia, bersama dengan perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri, mengadakan pertemuan darurat di Brussels yang segera diikuti dengan konferensi pers yang disiarkan langsung oleh Euronews ke seluruh benua. Perdana Menteri Spanyol, dalam pernyataan resminya yang disiarkan melalui RTV, membuka respons tersebut dengan nada yang tenang namun tajam. Misi Sumut adalah misi kemanusiaan yang berhasil sepenuhnya. Kapal itu kokoh, bantuannya sampai, dan hati nurani Eropa telah ditegakkan. Kami tidak akan pernah meminta maaf karena menyelamatkan nyawa, dan kami tidak akan pernah menanggapi ancaman kosong dengan kepanikan. Italia, melalui pernyataan yang lebih bernuansa militer dari Menteri Pertahanan mereka, yang dilaporkan oleh kantor berita ANSA, menegaskan bahwa kapal Sumut tidak membawa persenjataan ofensif. Sebaliknya, kapal itu hanya dilengkapi dengan teknologi deterensi pasif yang sah dan tim keamanan swasta defensif yang diizinkan. Israel gagal menghadapi kapal yang dirancang untuk ketahanan sipil maksimal, bukan peperangan. Kerugian IDF adalah hasil dari miskalkulation mereka sendiri dan keputusan yang salah di lapangan, bukan karena agresi dari pihak kami. Kami menolak mentah-mentah upaya untuk membalikkan narasi ini, tegas sang menteri. Secara kolektif, Spanyol dan Italia tidak hanya menolak ancaman Netanyahu, mereka mengambil langkah-langkah nyata yang menunjukkan bahwa mereka tidak gentar. Reuters melaporkan bahwa kedua negara telah menempatkan aset angkatan laut dan unit pertahanan siber mereka dalam status kewaspadaan tinggi, Code Yellow. Tindakan ini, yang merupakan sinyal bahwa mereka menganggap ancaman Israel serius tetapi tetap terkendali, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pembalasan yang mengerikan yang dilakukan Israel akan disambut dengan respons yang terkoordinasi. Implikasi diplomatik terbesar terletak pada markas besar Uni Eropa. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa mengeluarkan deklarasi yang sangat keras, yang dimuat di semua front page Politico Europe. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa setiap serangan terhadap kepentingan Spanyol atau Italia, baik secara fisik maupun siber, akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh blok Uni Eropa. Pernyataan ini memberikan perlindungan kolektif kepada Madrid dan Roma di bawah kerangka kerja keamanan Eropa, sebuah langkah yang secara efektif membuat Israel mempertimbangkan ulang ancamannya. Lebih jauh,
Aksi kapal Sumut telah memicu perpecahan dramatis di Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat, sekutu tradisional Israel, mendapati dirinya dalam posisi yang sangat sulit. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, dalam briefing yang kacau balau dan disiarkan oleh CNN, menyatakan keprihatinan atas eskalasi yang tidak perlu, tetapi menghindari mengutuk baik Israel maupun Spanyol Italia secara langsung. Namun, Rusia dan Tiongkok dengan cepat memanfaatkan situasi tersebut. Duta Besar Rusia untuk PBB, dalam sesi darurat yang intens, menuduh Israel sebagai entitas yang tidak stabil dan berbahaya, dan memuji Spanyol Italia atas keberanian kemanusiaan mereka. Xinhua News Agency Tiongkok menyebut insiden itu sebagai titik balik yang menunjukkan batas kekuatan hegemoni militer di hadapan kehendak rakyat. Analis geopolitik dari Brookings Institution yang berbasis di Washington DC menyatakan, kapal Sumut telah mencapai lebih dari yang bisa dicapai oleh resolusi PBB manapun. Kapal itu telah menciptakan preseden, blokade maritim Gaza kini terbukti dapat ditembus. Ini adalah pukulan telak bagi arsitektur keamanan Israel di laut. Implikasi dari presiden ini sangat besar, karena membuka pintu bagi negara-negara lain untuk mengirimkan armada bantuan serupa, dengan harapan kapal-kapal mereka juga dilengkapi dengan teknologi antidestruksi yang setara. Sementara itu, di dalam negeri Israel, tekanan politik terhadap Netanyahu terus memuncak. Kegagalan militer yang jelas, digabungkan dengan isolasi diplomatik yang tiba-tiba dari Eropa, memicu spekulasi yang meluas tentang keruntuhan koalisi. Globes, surat kabar bisnis Israel, melaporkan bahwa pasar saham Israel mengalami penurunan tajam, terutama di sektor pertahanan, karena ketidakpastian politik dan ancaman balasan yang dapat memicu sanksi ekonomi dari Uni Eropa. Para pemimpin Eropa, terutama Spanyol dan Italia, secara eksplisit menuntut penyelidikan internasional penuh terhadap kematian ribuan tentara Israel. Dalam sebuah langkah yang cerdik, mereka mengubah fokus dari kejahatan yang mereka dituduhkan Israel, menjadi tragedi yang dialami IDF sendiri. Jika Netanyahu begitu yakin akan kebenaran, biarkan investigator independen dari PBB dan Palang Merah Internasional memeriksa puing-puing kapal yang tenggelam dan mendengarkan kesaksian. Transparansi adalah musuh diktator, ujar seorang pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Spanyol kepada The Guardian. Intinya, respon Spanyol dan Italia terhadap Netanyahu adalah sebuah peragaan soft power yang didukung oleh teknologi keras kapal Sumut. Mereka berhasil memposisikan diri sebagai pembela kemanusiaan yang berani, menolak intimidasi, dan bahkan memaksa Uni Eropa untuk membentuk barisan pertahanan diplomatik kolektif. Konsekuensinya adalah, ancaman, pembalasan yang mengerikan. Israel kini harus dipertimbangkan bukan hanya sebagai serangan terhadap dua negara, tetapi sebagai serangan terhadap seluruh Eropa, sebuah taruhan yang sangat tinggi yang mungkin tidak sanggup diemban oleh Tel Aviv. Dunia kini menunggu langkah Israel berikutnya dengan kecemasan, menyadari bahwa kapal Sumut telah mengubah aturan main secara permanen. Kisah dramatis penembusan blokade Gaza oleh kapal Sumut, yang menelan korban ribuan tentara Israel tewas dan meninggalkan kapal itu sendiri kokoh tak terhancurkan, bukan sekadar tajuk utama berita. Ini adalah gempa bumi strategis yang akan membentuk kembali dinamika militer dan politik di Mediterania Timur selama bertahun-tahun yang akan datang. Analisis mendalam dari lembaga think tank dan ahli pertahanan global kini terfokus pada implikasi jangka pendek, yaitu krisis kepemimpinan Israel dan perlombaan senjata pasif baru, serta konsekuensi jangka panjang bagi konsep blokade maritim sebagai alat perang. Dampak jangka pendek, krisis kepemimpinan dan revolusi teknologi. Secara militer, kegagalan IDF adalah aib strategis yang luar biasa. Analisis yang diterbitkan oleh The Royal United Services Institute, RUSI, di Inggris, salah satu lembaga pertahanan terkemuka di dunia, menyimpulkan bahwa insiden ini mengungkap kerentanan ganda Israel. Pertama, kegagalan dalam intelijen karena Israel jelas meremehkan teknologi Sumut dan tidak memperkirakan manuver kaptennya yang berani. Kedua, kekakuan komando, di mana perintah untuk menenggelamkan dengan segala cara, dikeluarkan dalam kondisi panik, yang berujung pada friendly fire, tabrakan, dan kehilangan ribuan personel yang sebagian besar tenggelam atau hilang dalam kekacauan di laut. IDF dipermalukan di hadapan dunia. Kapal perang modern dikalahkan oleh kapal supply.
Itu adalah narasi yang akan menghantui setiap perwira angkatan laut mereka selama 1 dekade, ujar Dr. Jonathan Shaw, Direktur Studi Keamanan Rusia, dalam wawancara dengan The Telegraph. Secara politik domestik Israel, implikasi jangka pendeknya adalah krisis kepercayaan total terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Data jajak pendapat darurat yang dilakukan oleh The Israel Democracy Institute, IDI, dan dirilis melalui Walla News menunjukkan bahwa dukungan publik untuk Netanyahu turun drastis ke titik terendah sepanjang masa. Kemarahan publik tidak hanya ditujukan pada kegagalan operasional, tetapi juga pada retorika ancaman, pembalasan yang lebih mengerikan, terhadap Spanyol dan Italia. Masyarakat Israel kini bertanya, mengapa kita kehilangan ribuan putra dan putri kita untuk mencegah beberapa ton bantuan mencapai anak-anak yang kelaparan? Dan mengapa kita sekarang mengancam sekutu NATO kita? Kata Profesor Tamar Herman, ahli opini publik dari IDI. Protes massal yang menuntut pengunduran diri Netanyahu kini diperkirakan akan menjadi demonstrasi terbesar dalam sejarah Israel modern. Sementara itu, di ranah teknologi, kapal sumut telah memicu perlombaan senjata pasif baru. Laporan yang dirilis oleh Defense News menyoroti teknologi lapisan adamantium maritim yang melindungi kapal sumut. Dikembangkan bersama oleh firma pertahanan Navantia, Spanyol, dan Fincantieri, Italia. Teknologi ini diyakini menggunakan campuran graphene dan nanoceramik untuk menciptakan lapisan yang sangat ringan namun mampu menyerap energi kinetik dan termal dari rudal anti kapal. Teknologi ini mengubah paradigma. Kapal yang tidak bersenjata kini dapat mengalahkan kapal perang hanya dengan bertahan. Setiap angkatan laut di dunia, dari AS hingga Tiongkok, kini akan berusaha membeli atau mereplikasi teknologi antidestruksi ini, jelas seorang analis senior di Defense News. Konsekuensi jangka panjang, blokade maritim dan hukum perang. Secara jangka panjang, kisah kapal sumut memberikan pukulan yang mungkin fatal terhadap konsep blokade maritim sebagai alat kebijakan luar negeri yang sah. Selama bertahun-bulan, Israel mempertahankan blokade Gaza dengan dalih keamanan dan legalitas. Namun, penembusan kapal sumut, dengan klaim kuat bahwa kapal itu hanya membawa bantuan kemanusiaan dan membela diri secara pasif, secara efektif mendelegitimasi blokade tersebut di mata opini publik dan hukum internasional. Profesor Hukum Internasional, Mary Ellen O'Connell, dari University of Notre Dame, yang komentarnya dimuat di Foreign Policy Magazine, berpendapat bahwa insiden ini akan menjadi preseden hukum. Israel akan kesulitan besar untuk menjustifikasi penahanan kapal-kapal bantuan di masa depan. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka tidak dapat secara efektif menghentikan kapal yang dirancang dengan baik tanpa melanggar proporsionalitas, apalagi setelah ancaman pembalasan terhadap negara-negara berdaulat. Keberhasilan sumut akan menginspirasi armada bantuan baru yang tak terhitung jumlahnya. Implikasi paling signifikan di kancah global adalah peningkatan ketegangan antara NATO dan Israel. Meskipun Israel bukan anggota resmi, mereka memiliki hubungan keamanan dan teknologi yang erat dengan banyak anggota NATO, terutama AS, Jerman, dan Prancis. Namun, ancaman langsung Netanyahu terhadap Spanyol dan Italia, dua anggota inti NATO, telah memutus benang loyalitas ini. Duta Besar Jerman untuk PBB, dalam wawancara dengan Frankfurter Allgemeine Zeitung, secara tersirat menyatakan bahwa solidaritas Eropa kini dipertanyakan. Kami harus memilih antara aliansi strategis dengan Tel Aviv, atau kedaulatan dua negara anggota kami. Hal ini mengindikasikan pergeseran diplomatik besar-besaran, yang dapat membuat Israel kehilangan dukungan politik utama di Eropa dan terancam sanksi dari Uni Eropa. Jalur Gaza sendiri mengalami perubahan status yang signifikan. Kedatangan bantuan yang tak tertandingi dan fakta bahwa kapal sumut masih berlabuh di pantai menjadi simbol de facto kedaulatan maritim bagi Palestina. Selama kapal sumut ada di sana, kapal itu berfungsi sebagai perisai, karena Israel akan berpikir dua kali untuk mengebom pantai tempat properti negara-negara NATO berada. Al Jazeera melaporkan bahwa warga Gaza melihat keberadaan kapal itu sebagai zona bebas ancaman pertama mereka dalam beberapa dekade. Kesimpulannya, kapal sumut telah melampaui misi kemanusiaan. Ia telah menjadi katalisator perubahan geopolitik, memicu revolusi dalam teknologi pertahanan pasif, mengancam untuk menjatuhkan Perdana Menteri yang paling lama menjabat di Israel,
dan secara efektif mengakhiri efektivitas blokade Gaza. Kisah ini berakhir bukan dengan perdamaian, melainkan dengan ketidakpastian yang lebih besar, di mana keseimbangan kekuatan telah diubah secara dramatis, dan dunia menunggu untuk melihat apakah ancaman mengerikan Netanyahu akan terwujud atau akankah krisis internal yang mengancam dirinya sendiri yang akan meledak terlebih dahulu. Ancaman, pembalasan yang lebih mengerikan, dari Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, yang dikeluarkan setelah kegagalan militer yang memalukan di laut, segera memicu reaksi defensif dan diplomatik yang serius dari Spanyol dan Italia. Respons kedua negara Eropa ini melampaui pernyataan pers biasa. Ini adalah deklarasi kedaulatan yang tegas dan terkoordinasi, menandai pergeseran radikal dalam hubungan mereka dengan Israel dan memperkuat komitmen mereka terhadap misi kapal Sumud. Tindakan yang diambil Madrid dan Roma ini menunjukkan kesiapan mereka menghadapi skenario terburuk, baik itu serangan siber, agresi ekonomi, atau bahkan konfrontasi militer langsung. Segera setelah pidato Netanyahu, yang diwarnai retorika bernada perang, Spanyol dan Italia mengaktifkan protokol pertahanan nasional tertinggi, sebuah langkah yang biasanya hanya dicadangkan untuk ancaman terorisme tingkat tinggi atau invasi militer. Kementerian Pertahanan Spanyol, dalam briefing mendadak yang disiarkan oleh Televisión Española, mengumumkan bahwa mereka telah meningkatkan kewaspadaan di seluruh pangkalan militer, terutama di fasilitas angkatan laut di Cartagena dan Rota, serta aset-aset strategis di luar negeri. Peningkatan kewaspadaan ini disertai dengan penempatan kapal perang tambahan di perairan Mediterania, tidak untuk menyerang, melainkan untuk memperkuat pertahanan perbatasan maritim dan melindungi kapal-kapal dagang Spanyol di rute pelayaran vital. Secara paralel, Italia mengambil langkah-langkah yang lebih terfokus pada perlindungan infrastruktur. Kantor Perdana Menteri Italia, dalam pernyataan resmi yang dimuat di Il Corriere della Sera, mengumumkan bahwa unit keamanan siber nasional telah menempatkan seluruh jaringan listrik, telekomunikasi, dan perbankan negara dalam status siaga merah. Langkah ini didasari oleh kekhawatiran yang kredibel bahwa pembalasan yang mengerikan dari Israel mungkin berupa serangan siber yang melumpuhkan. Kami tidak akan meremehkan kemampuan teknologi dan niat jahat. Ancaman ini serius, dan respons kami harus proporsional untuk menjamin keselamatan warga negara dan infrastruktur vital kami, kata seorang juru bicara pemerintah Italia kepada La Stampa. Yang lebih signifikan adalah penegasan kembali dukungan mereka terhadap kapal Sumud dan misi kemanusiaannya. Menteri Luar Negeri Spanyol dan mitranya dari Italia mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk ancaman Netanyahu sebagai tindakan terorisme diplomatik. Dalam sebuah editorial keras yang diterbitkan oleh BBC Spanyol, ditegaskan bahwa kapal yang kini berlabuh di Gaza tidak akan ditarik. Sebaliknya, kedua negara kini sedang mendiskusikan rencana untuk mengirimkan kapal bantuan kedua, yang diberi nama tentatif, Iradah, kehendak, sebagai respons langsung terhadap intimidasi Israel. Jika Israel berpikir ancaman mereka akan menghentikan aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza, mereka salah besar. Kami akan mengirimkan kapal sebanyak yang dibutuhkan, tulis editorial tersebut. Tindakan kedua negara ini mendapat dukungan diplomatik yang kuat dari Uni Eropa, sebuah solidaritas yang jarang terjadi. Presiden Komisi Eropa, dalam pidato yang disampaikan di Parlemen Eropa dan disiarkan oleh Politico Europe, menyatakan, Israel harus memahami bahwa ancaman terhadap dua negara anggota adalah ancaman terhadap 450 juta warga Eropa. Kami berdiri di belakang Madrid dan Roma. Kami menyerukan Israel untuk segera menarik kembali ancamannya dan menghormati hukum internasional. Pernyataan ini memberikan perisai diplomatik kolektif kepada Spanyol dan Italia, menjamin bahwa tindakan balasan Israel akan memicu krisis yang jauh lebih luas dengan seluruh blok Eropa. Namun, persiapan kedua negara tidak hanya bersifat defensif. Menurut laporan rahasia yang dibocorkan kepada The Guardian, Spanyol dan Italia telah mengajukan permintaan darurat kepada Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Pidana Internasional, ICC, di Den Haag. Permintaan ini mendesak agar pembantaian ribuan tentara Israel selama insiden Sumud diinvestigasi sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan tuduhan gross negligence dan disproportionate response yang dilakukan oleh Komando Tertinggi IDF. Tujuan kami adalah mengubah Netanyahu dari penuduh menjadi terdakwa di mata komunitas internasional,
kata seorang sumber diplomatik senior Spanyol kepada The Guardian. Langkah ini menciptakan dilema hukum yang serius bagi Israel. Dengan membalikkan narasi dari upaya pembalasan menjadi penyelidikan kejahatan perang, Spanyol dan Italia secara efektif menetralkan sebagian besar keuntungan diplomatik yang mungkin didapatkan Israel dari ancaman mereka. Analisis hukum yang dipublikasikan oleh The European Journal of International Law menunjukkan bahwa fokus pada negligensi dan korban yang sangat besar di pihak Israel itu sendiri bisa menjadi alat diplomatik yang kuat. Ini adalah strategi, pertahanan terbaik adalah serangan hukum. Israel kini harus fokus membela diri dari tuduhan mereka sendiri, alih-alih melancarkan pembalasan terhadap negara-negara Eropa, simpul Dr. Antonio Rossi, seorang ahli hukum maritim internasional. Secara ekonomi, Spanyol dan Italia juga sedang menyusun paket sanksi balasan preemptive terhadap Israel, yang bertujuan menargetkan investasi Israel di sektor teknologi dan pertahanan Eropa. Sumber di Kementerian Keuangan Italia, yang berbicara kepada Bloomberg, mengatakan bahwa pembekuan sementara aset-aset Israel di Eropa adalah salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan jika Netanyahu melangkah lebih jauh. Dengan mengambil langkah-langkah yang begitu tegas dan terkoordinasi, Spanyol dan Italia telah mengirimkan pesan yang jelas kepada Netanyahu, mereka tidak hanya siap menghadapi ancamannya, tetapi mereka juga siap menanggung konsekuensinya demi prinsip kemanusiaan dan kedaulatan. Solidaritas Eropa yang diaktifkan oleh insiden Sumut kini menjadi benteng yang jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan oleh Tel Aviv, sebuah realitas yang secara fundamental mengubah kalkulasi risiko bagi Perdana Menteri Israel yang terisolasi. Kisah heroik kapal, Sumut, dan konsekuensi militernya yang menghancurkan bagi Israel telah memicu gempa susulan diplomatik yang meluas, membelah komunitas internasional menjadi faksi-faksi yang terpolarisasi. Reaksi global terhadap penembusan blokade Gaza, kerugian ribuan tentara Israel tewas, dan ancaman balasan, mengerikan, Netanyahu terhadap Spanyol dan Italia, telah memaksa PBB untuk bertindak, sementara negara-negara Arab dan Amerika Serikat menunjukkan respons yang sangat kontras. Kejadian ini tidak hanya merusak citra Israel, tetapi juga menguji batas-batas aliansi tradisional. Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, di New York menjadi pusat tekanan diplomatik. Sekretaris Jenderal PBB, dalam konferensi pers darurat yang disiarkan oleh UN News, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas eskalasi kekerasan maritim dan ancaman agresi lintas benua yang dilontarkan oleh Israel. Tragedi ini, baik kematian ribuan tentara maupun serangan terhadap kapal sipil, menuntut pertanggungjawaban segera. Dewan Keamanan harus bertindak. Kami menyerukan penyelidikan internasional independen dan segera atas insiden yang menyebabkan kerugian nyawa yang begitu besar, dan kami mengutuk setiap ancaman balasan yang dapat memicu konflik regional yang lebih luas, tegas Sekretaris Jenderal. Tuntutan PBB ini segera didukung oleh mayoritas negara-negara anggota non-Barat, yang melihat insiden Sumut sebagai pembenaran atas kritik mereka terhadap blokade Gaza. Kontrasnya, Liga Arab dan negara-negara di Timur Tengah menyambut kedatangan kapal Sumut di Gaza dengan euforia dan pujian. Al Jazeera melaporkan bahwa perayaan spontan meletus di berbagai ibu kota Arab, dari Beirut hingga Rabat. Arab Saudi, yang hubungannya dengan Israel selama ini bergerak ke arah normalisasi, mengeluarkan pernyataan keras melalui kantor berita resminya SPA, Saudi Press Agency. Pernyataan tersebut, yang mengecam tindakan agresif dan tidak proporsional Israel terhadap misi kemanusiaan Eropa, dilihat oleh para analis sebagai pukulan telak terhadap diplomasi normalisasi. Kapal Sumut telah mencapai apa yang tidak bisa dicapai oleh dekade negosiasi. Ia telah membuka blokade dan mempermalukan hegemoni militer. Ini adalah kemenangan bagi ummah, komunitas Islam, dan kemanusiaan, kata seorang analis politik Mesir di Al-Ahram. Situasi paling kompleks dan terpecah belah terjadi di Amerika Serikat. Secara tradisional, Washington adalah pelindung utama Israel di panggung global. Namun, tingkat kerugian IDF yang dilaporkan mencapai ribuan tentara tewas dan ancaman terbuka Netanyahu terhadap dua sekutu NATO, Spanyol dan Italia, telah menciptakan dilema politik yang besar bagi Gedung Putih. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, dalam briefing yang kacau balau, hanya mengatakan bahwa AS sedang memantau situasi dengan sangat serius, dan berbicara dengan semua pihak, dikutip oleh The Washington Post. Namun,
perpecahan terlihat jelas di Capitol Hill. Kelompok senator bipartisan yang dipimpin oleh Senator Lindsey Graham dan Senator Bernie Sanders mengeluarkan pernyataan bersama yang mengejutkan. Mereka mengecam Netanyahu, mendesaknya untuk menarik kembali ancaman balasan dan meminta Israel untuk segera memberikan akuntabilitas penuh atas kerugian personel yang tidak dapat diterima. Ini adalah pertama kalinya dukungan Kongres terhadap Israel menunjukkan keretakan yang begitu signifikan dalam menghadapi krisis militer. Di sisi lain, sebuah kelompok senator garis keras menyerukan kepada Gedung Putih untuk memberikan Israel dukungan diplomatik total di PBB, dengan alasan bahwa tindakan Spanyol dan Italia adalah provokasi yang disengaja, dilaporkan oleh Fox News. Analis di Council on Foreign Relations, CFR, menyebut kondisi di Washington ini sebagai kelumpuhan transatlantik, di mana AS dipaksa memilih antara sekutu NATO dan sekutu strategis di Timur Tengah. Di Eropa, selain solidaritas yang ditunjukkan oleh UE terhadap Spanyol dan Italia, seperti dibahas di bab 6, Jerman menjadi titik fokus lainnya. Sebagai sekutu terpenting Israel di Eropa, respons Berlin sangat dinantikan. Kanselir Jerman, dalam pernyataan yang dimuat di Süddeutsche Zeitung, mencoba menempuh jalur tengah yang sulit, mengutuk serangan Israel terhadap kapal sipil sekaligus menyatakan simpati atas hilangnya nyawa tentara IDF. Namun, ia secara tersirat mendukung tuntutan PBB untuk penyelidikan independen. Posisi Jerman ini mengindikasikan bahwa bahkan sekutu terdekat Israel pun tidak dapat lagi secara membabi buta membela tindakan yang mengakibatkan kerugian nyawa massal dan ancaman terhadap anggota NATO. Sementara itu, Rusia dan Tiongkok memanfaatkan krisis ini untuk keuntungan geopolitik mereka. Duta Besar Tiongkok untuk PBB, dalam sesi debat yang disiarkan di CGTN, menyatakan bahwa insiden ini membuktikan perlunya tatanan global yang didasarkan pada multilateralisme dan penghormatan terhadap kedaulatan, bukan blokade unilateral. Rusia, melalui Menteri Luar Negerinya, memberikan dukungan vokal kepada Spanyol dan Italia, menawarkan dukungan teknis dan keamanan jika ancaman Israel meningkat, sebuah tawaran yang secara efektif menjadi pancingan geopolitik yang berbahaya yang dirancang untuk memperlemah NATO. Reaksi global yang sangat beragam ini menunjukkan bahwa kapal sumut telah bertindak sebagai waktu kebenaran bagi kebijakan luar negeri seluruh dunia. Negara-negara dipaksa untuk memilih antara mendukung hukum maritim, kemanusiaan, dan sekutu NATO, atau mendukung Israel yang kini terlihat ceroboh, terdesak, dan mengancam. Keberadaan kapal sumut yang kokoh di Gaza, ditambah dengan ribuan tentara Israel yang tewas, telah menciptakan ketegangan global yang tidak akan mereda sampai ada resolusi nyata dan pertanggungjawaban yang jelas atas krisis yang dipicu oleh pelayaran heroik tersebut. Kapal sumut, yang masih berlabuh dengan anggun dan kokoh di pantai Gaza setelah menahan rentetan serangan bom dan rudal Israel, telah melampaui statusnya sebagai kapal bantuan. Ia telah diangkat menjadi simbol legenda global yang mewakili ketahanan dan kegagalan teknologi militer konvensional. Analisis mendalam dari para insinyur kelautan, ahli material, dan sejarawan militer kini membanjiri media, berusaha mengungkap rahasia konstruksi kapal Spanyol Italia yang memungkinkannya tetap utuh tanpa hancur sedikitpun, bahkan setelah menghadapi arsenal canggih dari pasukan pertahanan Israel, IDF, dan tragedi tewasnya ribuan tentara Israel dalam konfrontasi epik tersebut. Misteri di balik ketidakmampuan Israel untuk menenggelamkan kapal sumut adalah topik utama yang mendominasi laporan-laporan teknis. The Maritime Executive, sebuah publikasi industri kelautan terkemuka, merilis sebuah studi awal yang mengklaim bahwa kapal sumut mungkin merupakan demonstrasi pertama dari apa yang mereka sebut, pertahanan kapal skala penuh terdistribusi, DFDS. Konsep ini melibatkan integrasi teknologi yang sangat canggih dan rahasia. Sumber yang bekerja erat dengan industri pertahanan Italia, yang berbicara kepada La Repubblica, mengklaim bahwa lambung kapal sumut tidak hanya dilapisi oleh paduan nanoceramik dan grafene seperti yang diperkirakan, tetapi juga dilengkapi dengan sistem lapisan rheological aktif. Lapisan ini konon bereaksi terhadap tekanan ekstrim atau panas dengan mengeras secara instan, mengubah energi kinetik ledakan menjadi energi akustik yang menyebar tanpa merusak struktur utama. Ketika rudal Israel menghantam, kapal itu tidak hanya menangkis, kapal itu mengejek rudal tersebut. Itu adalah peragaan kekuatan material yang belum pernah terlihat,
kata Dr. Alessio Bruno, seorang insinyur material Italia, kepada media tersebut. Kegagalan total serangan bom Israel ini telah memicu kekacauan di lingkaran pertahanan Israel. Sebuah laporan investigasi internal IDF yang bocor, dan diterbitkan sebagian oleh surat kabar oposisi Ma'arif, mengungkapkan bahwa IDF menggunakan berbagai amunisi, termasuk rudal anti kapal Gabriel dan bom berpemandu presisi yang diluncurkan dari pesawat Nirawa. Hasilnya, menurut laporan tersebut, adalah kegagalan 100% penetrasi lambung, yang menyebabkan komandan di lapangan menjadi panik. Kegagalan ini, ditambah dengan manuver kapal Kapten Rossi yang lincah dan berani, seperti yang dijelaskan dalam bab 2, yang berujung pada tabrakan fatal dan tewasnya ribuan prajurit, telah memicu penyelidikan tingkat tinggi atas, penilaian ancaman yang sangat fatal, oleh IDF. Lebih dari sekadar teknologi, kapal Sumud kini memasuki ranah mitologi. Bagi warga Palestina di Gaza, kedatangannya adalah Mu'jiza Al-Bahr, keajaiban laut. Kisah tentang kapal yang dibom tetapi tetap kokoh menyebar dengan cepat melalui media sosial dan jaringan komunikasi lokal. Al Jazeera English melaporkan kesaksian dari seorang warga Gaza, Ahmed, yang mengatakan, "Kami melihatnya. Mereka mengebomnya dari langit dan laut, tapi kapalnya tertawa. Kapal ini dilindungi oleh Tuhan dan oleh niat baik manusia. Mereka, Israel, tidak dapat menghancurkan semangat kami, dan mereka tidak dapat menghancurkan kapal Sumud." Sentimen ini menunjukkan bagaimana kapal itu telah menjadi perwujudan fisik dari konsep Sumud, keteguhan, itu sendiri, sebuah kekuatan naratif yang jauh lebih kuat daripada propaganda atau blokade militer manapun. Pada tingkat geopolitik, insiden ini telah menimbulkan pertanyaan serius tentang perdagangan senjata dan transparansi teknologi di antara sekutu NATO. The Wall Street Journal menerbitkan analisis yang menggarisbawahi keheranan Amerika Serikat atas kemampuan Spanyol dan Italia. AS, yang menyediakan banyak sistem pertahanan Israel, kini merasa teknologi superioritas mereka telah dilewati oleh dua sekutu Eropanya. Washington harus bertanya kepada Madrid dan Roma, di mana Anda mendapatkan teknologi itu? Dan mengapa Anda tidak membaginya dengan sekutu pertahanan Anda? Ini menunjukkan adanya keretakan yang signifikan dalam berbagi intelijen teknologi di dalam NATO, kata seorang pejabat senior Departemen Pertahanan AS kepada The Wall Street Journal. Ketidakmampuan Israel untuk mengatasi kapal yang secara fundamental tidak bersenjata juga memicu analisis kritis terhadap strategi deterence Israel. Selama puluhan tahun, Israel mengandalkan deterence militer yang kejam untuk mencegah tindakan yang dianggap mengancam kedaulatannya. Kegagalan untuk menenggelamkan kapal Sumud, bahkan setelah melakukan serangan, secara serius merusak kredibilitas deterence tersebut. The Economist dalam editorialnya yang tajam menyimpulkan, Israel telah kehilangan momok di laut. Ketika kapal sipil dapat menahan rudal Anda dan Anda kehilangan ribuan personel dalam prosesnya, pesan yang Anda kirimkan bukanlah kekuatan, melainkan ketidakefektifan yang brutal. Ini adalah kerugian reputasi yang akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Lebih jauh, ancaman, pembalasan yang lebih mengerikan, oleh Netanyahu kini terlihat semakin berisiko dan tidak masuk akal di mata publik internasional, mengingat kegagalan Israel untuk bahkan menghancurkan satu kapal. Para pemimpin dunia kini mungkin memandang ancaman tersebut sebagai gertakan kosong dari seorang pemimpin yang terdesak oleh bencana domestik. Kisah kapal Sumud, dengan lambungnya yang tak tersentuh dan ribuan tentara Israel yang tewas dalam upaya menghentikannya, telah menjadi batu uji kemanusiaan dan teknologi bagi abad ke-21, sebuah legenda maritim yang ditulis dengan tinta baja dan darah di tengah-tengah konflik yang berkepanjangan. Kapal itu tidak hanya membawa bantuan, ia membawa perubahan yang monumental.